Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sobat setia Edu Pesantren. Lama tak jumpa ya. Bagaimana kabar kalian? Sebelumnya, berhubung ini masih bulan Syawal, kami segenap keluarga Edu Pesantren mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Tahun baru, semangat baru ya sobat. Selalu berkunjung di channel kita, tentunya channel Edu Pesantren. Kita melanjutkan pelajaran sebelumnya, yaitu perihal fi'il mudhari. Tentunya masih dalam kitab yang sama, yaitu Matan Ad-Durratul Yatimah. Fi'il mudhari ya sobat. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kita flashback sedikit tentang pelajaran sebelumnya, yaitu membahas tentang fi'il mudhari ketika dia bertemu dengan nun taukid, entah dia nun taukid khafifah ataupun nun taukid sakilah, maka i'rabnya adalah mabni fathah. Kemudian ketika fi'il mudhari disandingkan dengan nun jamak niswah, i'rabnya adalah mabni sukun. Pertanyaannya adalah, terus bagaimana ketika fi'il mudhari? Maaf, kita ganti dulu. Bagaimana ketika fi'il mudhari ini tidak bertemu dengan keduanya, nggak disandingkan dengan nun taukid ataupun nun jamak niswah? Apa i'rabnya? Nah, kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Apa sih i'rab dari fi'il mudhari ketika nggak bertemu dengan nun taukid dan nun jamak niswah? Kita baca nazamnya dulu ya. Wa fi siwadaini wujuban yu'rabu bi raf'i mithlu nartaji wa narhamu haitsu khala'an nasibin wa majazam. Nah, penggalan nazam ini menjelaskan bahwa apabila ada fi'il mudhari nggak bertemu dengan nun taukid ataupun nun jamak niswah, maka i'rabnya yaitu wajib dibaca rafa. Dengan syarat, ingat, dengan syarat dia nggak bertemu dengan amil nasib ataupun amil jazim. Misal ya, ada fi'il mudhari, dia nggak bertemu dengan nun taukid, nggak bertemu dengan nun jamak niswah, pun juga dia nggak bertemu dengan amil nasib dan amil jazm, maka i'rabnya dia wajib rafa. Kenapa? Ketika ada fi'il mudhari kok kemasukan amil, maknanya dia telah terpengaruh oleh amil itu sendiri. Amilnya amil nasib, maka i'rabnya harus nasab. Amilnya jazim, maka i'rabnya harus jazm. Dan kalau dia sepi dari keduanya, maka dia wajib rafa. Oke, saya akan beri contoh, yaitu saya punya lafadz yansuru. Jelas dia fi'il mudhari. Nah, keadaan seperti ini, maka yansuru ini tertuntut untuk dibaca rafa. Nih, tandanya dhammah, karena dia fi'il mudhari yang bukan af'al khamsah. Terus bagaimana kalau af'al khamsah? Yang suroni. Sama, dia juga terkena hukum tersebut, wajib rafa selama sepi dari keempat hal tadi. Tanda rafanya apa? Tanda rafanya karena dia berupa af'al khamsah, maka tanda rafanya adalah nih, tetapnya nun. Sama-sama rafa tapi tandanya berbeda. Oke, paham ya? Ada fi'il mudhari nggak bertemu dengan nun taukid, nun jamak niswah, dan sepi dari amil jazim dan amil nasib, maka i'rabnya dia wajib dibaca rafa.
Saya anggap bahan ya sobat. Kita masuk pada nadhaman berikutnya. Kita baca lagi sama-sama. Wa harfuhu minal lubai yudham taqulu min aflaha zaidun yuflihu waftah li nahwi yashtari wa yafrahu. Di sini saya akan menjelaskan tentang harokat pada huruf mudharaah. Ada kalanya pada fi'il rubai dan ada kalanya pada selain fi'il rubai. Kita bahas dulu yang fi'il rubai. Sebelumnya, apa huruf mudharaah? Huruf mudharaah adalah salah satu tanda dari kalimah fi'il mudhari. Jadi, kalimah fi'il mudhari itu pasti diawali dengan salah satu huruf mudharaah. Adapun huruf mudharaah itu ada 4, terkumpul dalam lafaz ana itu. 1, 2, 3, 4. Nah, yang kita bahas adalah harokat dari salah satu huruf ini ketika pada fi'il rubai. Fi'il rubai sendiri adalah fi'il yang hurufnya ada 4. Entah dia berasal dari sulasi mazid 1 ataupun berasal dari rubai mujarrad ataupun berasal dari rubai mulhaq. Semua sama terkena hukum bahwa huruf mudharaahnya harus dibaca dengan dhammah. Contohnya kita lihat dari sulasi mazid 1 kita punya wazan fa ala yufa ilu. Kemudian dari rubai mujarrad kita juga punya wazan itu fa lala yufa lilu. Terus yang terakhir dari rubai mulhaq kita ambil contoh wazannya yang fa'ala yufailu. Maaf tulisannya salah ya sobat. Fa'ala yufailu. Fa'ala yufailu. Nih. Perhatikan di sini ada kalimah fi'il mudhari. Kita lihat bahwa dari ketiga ini sama-sama hurufnya ada 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, huruf ada 4 ini terhitung sebelum dia kemasukan huruf mudharaah ya sobat. Jadi, ketika dia belum kemasukan huruf mudharaah, kok dia sudah ada 4 huruf. Ada misalnya gini. Ketika belum kemasukan huruf mudharaah, dia baru 3 huruf. Terus kemasukan huruf mudharaah menjadi 4 huruf, maka ini enggak termasuk dari fi'il rubai. Paham? Ya, kita lanjut. Jelas ini semuanya fi'il rubai. Maka nih huruf mudharaahnya berupa ya, harokatnya dibaca dengan dhammah. Yufailu, yufa'lilu, dan yufailu. Oke, paham? Kita lanjut pada fi'il rubai. Selainnya fi'il rubai. Tadi udah membahas tentang fi'il rubai, sekarang selain fi'il rubai, apa huruf mudharaahnya? Di nadam tersebut disebutkan bahwa huruf mudharaah selainnya fi'il rubai itu dibaca dengan harokat fathah.
Contohnya pada sulasi mujarrad sendiri ada 3 huruf, fa'ala, yaf'ilu. Fa'ala, yaf'ilu. Hurufnya ada 3, tuh 2, 3. Kemudian sebelum diberi ya, hurufnya ada 3, tuh 2, 3. Maka ini huruf mudhari'nya dibaca dengan harokat fathah. Ada lagi, misalnya pada nih, istaf'ala yastafilu, istaghfara yastaghfiru, istaf'ala yastaf'ilu, ini fa ya, af'ala yastaf'ilu. Istaf'ala yastaf'ilu, apakah dia fi'il rubai? Tentunya tidak ya. Hurufnya sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hurufnya ada 6, bukan fi'il rubai. Maka harokat pada huruf mudhari'ahnya dibaca dengan fathah. Istaf'ala yastaf'ilu, fathah. Oke? Sampai di sini ya sobat. Oke, sebelumnya kita resum dulu. Tadi kita membahas tentang fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ketika tidak bertemu dengan nun taukid, nun jamak niswah, kemudian dia juga sepi dari amil nasib dan amil jazm, maka i'rabnya dia wajib dibaca dengan rafa. Terus kemudian selanjutnya membahas tentang harokat huruf mudhari'ah. Harokat huruf mudhari'ah pada fi'il rubai dia dibaca dengan dhammah. Kemudian harokat huruf mudhari'ah pada selain fi'il rubai dibaca dengan harokat fathah. Oke? Paham sampai di sini? Ya, terima kasih telah menonton atau mengikuti pelajaran kali ini. Kami dari Edu Pesantren mengucapkan terima kasih dan jangan lupa subscribe, like, dan share video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.